warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ketika kita bangun dari tidur, disunnahkan untuk membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alladzi ahyana, Allah telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, selepas mematikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah tempat kita kembali. Mengingatkan kita, kata para ulama, bahwa bangun tidur itu gambaran kebangkitan daripada alam kubur. Maka tidur di dunia itu adalah mati sementara, dan mati itu adalah tidur yang panjang. Tidur di kubur itu yang panjang. Maka ketika orang kemudian nanti semuanya dibangkitkan daripada alam kubur. Man ba'athana min marqadina, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Orang-orang kafir kaget, mereka bertanya, man ba'athana, siapa yang membangkitkan kami? Min marqadina, dari kubur-kubur kami. Marqad itu artinya kubur. Mereka bangkit dalam kubur, mereka kemudian bertanya, man ba'athana min marqadina, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kubur kami, dari kubur kami? Maka dijawab oleh Allah, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Hadza, bangkit dalam kubur yang sekarang kalian bertanya, ma wa'ada ar-rahman adalah sesuatu yang dijanjikan Allah dulu ketika kamu di dunia. Waktu itu kamu nggak percaya bahwa ada hari kebangkitan. Waktu itu kamu tidak yakin bahwa ada kematian. Masuk kubur, kemudian dibangkitkan kembali. Mereka mengatakan, kalian mengatakan dulu kepada di dunia, may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dulu ketika di dunia kamu bertanya, may yuhyil 'idham, siapa yang mampu menghidupkan tulang-tulang? Wa hiya ramim, padahal tulang-tulang itu sudah hancur. Apa bisa hidup lagi? May yuhyil 'idham wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Yang akan menghidupkan tulang belulang kemudian bangkit lagi dari alam kubur, itu adalah yang dulu menciptakan kamu dari setetes air mani. Dulu kamu diciptakan dari setetes air mani, diproses 9 bulan 10 9 tahun 9 bulan 10 hari. Lalu kalian keluar dari perut ibu menjadi bayi. Itulah nanti yang akan membangkitkan kamu dari alam kubur.
di saat kamu telah hancur menjadi tulang belulang. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Itulah yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surat Yasin. Mamba'athana min marqadina, siapa yang mampu membangkitkan kami dari tidur kubur kami, dari kubur-kubur kami. Hadza ma wa'adar rahman. Ini yang kalian sekarang bertanya adalah sesuatu yang telah dijanjikan Allah, bahwa Allah akan membangkitkan kamu. Wasadaqal mursalun, dan benar para rasul telah memberi kabar gembira kepada kalian dulu di dunia. Rasul-rasul Allah, para nabi telah menyampaikan, muridnya para nabi, para sahabat, muridnya sahabat, para tabi'in, muridnya tabi'in, muridnya lagi para ulama-ulama. Mereka adalah utusan-utusan yang diutus untuk menyampaikan berita, menyampaikan agama. Dan mereka telah menyampaikan, dan kalian waktu itu membohongkan berita Allah. Jadi di dunia ini ada dua golongan. Ada yang membenarkan berita-berita Allah, ada yang membohongkan. Maka dalam Al-Quran surat Wal-laili idza yaghsha, demi malam ketika tertutup siang. Wan nahari idza tajalla, demi siang ketika pergi hilang malam menjadi terang. Silih berganti, malam siang, siang malam, malam siang, siang malam, demi malam demi siang, kata Allah. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan ciptaannya laki-laki dan wanita. Inna sa'yakum lasyatta, diciptakanlah makhluk itu laki-laki, diciptakanlah makhluk itu para wanita. Inna sa'yakum lasyatta, dalam keadaan aktivitasnya bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang petani, ada yang pedagang. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang susah, ada yang senang. Ada yang sehat, ada yang sakit. Bermacam-macam, tidak dibuat sama. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, kata Allah. Aku membuat kamu bermacam-macam, sebagian dibuat kaya, sebagian dibuat miskin, dibuat laki-laki, dibuat wanita. Lita'lamu, supaya kalian semua yakin annallaha, bahwa sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, di balik ciptaan Allah ada hikmah. Diciptakan laki-laki dan wanita supaya terjadi kerjasama antara laki-laki dan wanita, sehingga terciptalah zurriyat, keturunan-keturunan, anak, cucu, cicit, nyit-nyit. Seperti kita, coba diciptakan laki-laki semua, habislah manusia, mati, silih berganti, nggak ada produksi lagi. Atau diciptakan wanita semua, atau diciptakan kaya semua, siapa yang mau nerima sedekah, ada kaya semua. Atau diciptakan miskin semua, kasihanlah. Nah, Allah Maha tahu. Diciptakan kaya, diciptakan miskin. Maka yang kaya jangan sombong dengan kekayaannya, jangan miskin, jangan putus asa dengan kemiskinannya. Di balik ciptaan Allah terdapat hikmah besar. Allah membuat kita seperti ini. Oh, ini yang terbaik, sebab Allah yang mencipta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra.
Ini. Wa amma man a'ta. Adapun orang yang hidupnya di dunia ini a'ta, saling bekerja sama, saling memberi. A'ta itu artinya saling memberi. Memberi di sini secara umum, saling memberi rezekinya yang diberikan Allah menjadi sedekah, saling memberi nasihat, saling memberi kebaikan, termasuk di antara saling memberi ketika bertemu mengucapkan salam lalu kemudian dijawab salamnya, ini termasuk saling memberi. Orang yang hidupnya suka saling memberi, wattaqo bertakwa, wasaddaqa bil husna membenarkan dengan berita-berita Allah, fasanyassiruhu lil yusra, maka Allah memberikan kemudahan dalam hidupnya untuk mengamalkan ketaatan. Yusra di sini ini dimudahkan oleh Allah untuk sholat, dimudahkan oleh Allah untuk berjamaah, dimudahkan oleh Allah untuk yang baik-baik. Jadi shaddaqa bil husna, membenarkan berita Allah. Tapi ada yang kedua namanya kadzdzaba bil husna. Wa amma man bakhila wastaghna, orang yang dia ini pelit, wastaghna dan merasa tidak butuh dengan orang lain. Pelit, wastaghna, merasa enggak butuh dengan orang lain. Cuek, masa bodoh. Yang penting aku, dia, aku. Nah, ini bukan umatnya Kanjeng Nabi. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia membohongkan berita-berita Allah, fasanyassiruhu lil yusra, dimudahkan oleh Allah untuk perkara-perkara yang maksiat. Jadi orang itu maksiat itu kenapa? Kuncinya yang pertama kadzdzaba bil husna, membohongkan berita Allah. Tidak mau dengan berita Quran, berita akhirat, nasihat ustaz. Apa? Aku ndak. Ayo kita dengar. Kuping-kupingku, terserah aku mau dengar. Kau, aku. Tidak boleh begitu. Itu kata Quran, bukan kata kita. Ketika orang itu sudah tertutup telinga, tertutup mata, tertutup mulut tidak mau bicara yang baik, mata tidak mau melihat yang baik, telinga tidak mau mendengar yang baik, otak tidak mau mikir yang baik, maka isinya semua buruk. Mata melihat buruk, telinga mendengar, mulut bicara buruk, sampai otak pun yang dipikirkan yang buruk. Maka inilah, jadi kebangkitan daripada tidur bangun itu gambaran daripada kebangkitan daripada alam kubur. Kemudian ketika orang dibangkitkan dalam kubur, maka dimulailah proses kehidupan selanjutnya, digiring menuju mahsyar. Dari kubur dikumpulkan di satu tempat namanya mahsyar. Mahsyar di sana 50.000 tahun. Mahsyar itu 50.000 tahun. Di dunia 60-70 tahun saja. Di mahsyar 50.000 tahun. 50.000 tahun itu wa inna yauman 'inda rabbika, sesungguhnya satu hari di akhirat, ka alfi yaum fi sanatin mimma ta'uddun. Inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, adalah seperti 1000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat kata Quran, 1000 tahun di dunia itu kata Quran. Wa inna yauman 'inda rabbika, sesungguhnya satu hari di akhirat, ka alfi sanatin mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun di dunia. Wow. Itulah yang dikatakan kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal, yang abadi. Jadi ketika bangkit daripada alam kubur, digiring menuju mahsyar, di sana kemudian 50.000 tahun, selepas itu baru kemudian dimulai perhitungan amal, dihisab. Setelah dihitung, dimizan, ditimbang. Setelah itu baru kemudian diberikanlah
hasil amal hidup kita ini setelah ditimbang dihitung, ashabul yamin, ashabus shimal. Ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillin mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah. Ashabul yamin, penduduk tangan kanan. Siapa dia? Ketika selesai hisab, diberikanlah buku catatan amal sepanjang hidupnya. Kalau dia hidup 60 tahun, maka dikasih 60 kitab catatan amal. Karena setiap 1 tahun 1 buku khusus. Setiap 1 tahun 1 buku. Maka setiap tahun ada pergantian buku catatan amal. Setiap bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu tanggal 15 bulan Sya'ban, 15 hari sebelum Ramadan. Nah, itu hari pergantian buku. Selama 1 tahun dilipat. Per detiknya dicatat, per menitnya, per harinya, per jamnya, per harinya. Masya Allah, 1 tahun. Kalau kita ini hidup 60 tahun, maka dikasih lagi nanti 60 kitab buku catatan. Ashabul yamin, dia yang menerima buku catatan amalnya melalui tangan kanan. Tangan kanan. Dia orang-orang yang beruntung. Kemudian ashabus shimal fi samumi wa hamim wa dhillim min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dzalik. Itulah orang-orang yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Waqiah. Ashabus shimal. Buka Quran, surat Al-Waqiah. Di situ ada nasihat. Ada penduduk tangan kanan, penduduk tangan kiri. Siapa penduduk tangan kiri? Mereka yang berada dalam azab yang pedih. Dia tidak punya adab. Dikasih oleh Allah, maka dia terima pakai tangan kiri. Menunjukkan amalannya, amal buruk. Maka yang baik-baik pakai yang kanan. Yang buruk-buruk pakai yang kiri. Kalau makan pakai tangan kanan, kalau cebok pakai tangan kiri. Jangan dibolak-balik. Cebok pakai tangan kanan, makan pakai tangan kiri. Nah, ini tidak ngerti. Terserah aku, tangan-tanganku. Aku mau pakai tangan kiri, tangan kanan, terserah. Aku cebok pakai tangan kiri, aku makan pakai tangan. Aku cebok pakai tangan kanan, aku makan pakai tangan kiri, terserah, bebas. Oh bukan terserah, bukan bebas. Itu bukan punya kamu, itu pilih Allah, diatur dalam agama. Makan pakai tangan kanan, makan pakai cebok pakai tangan kiri. Ashabul yamin, ashabus shimal. Masya Allah, maka disinilah hari-hari kita menjalani kehidupan. Seminggu kemarin kita jumpa. Seminggu kemarin. Nah, seminggu kemarin. Minggu ini, hari ini jumpa lagi. Pada akhirnya ternyata minggu Senin tidak ada lagi di sini. Masya Allah. Beruntung kalau punya amal yang berkesinambungan. Diniatkan alhamdulillah pagi ini Senin yang berkah ya Allah, bisa salat berjamaah, bisa duduk di majelis ilmu, berikan kesempatan Senin depan ya Allah. Ternyata Senin depan tidak nyampe, maka dia dihitung ngaji terus sampai hari kiamat. Itu kata Nabi, man mata murabita, siapa meninggal dunia dalam keadaan nyambung amal, ujri amalu ila yaumil qiyamah, dihitung terus beramal sampai hari kiamat. Kalau subuh bilang ya Allah terima kasih subuh ini bisa sholat berjamaah, beri kesempatan nanti zuhur berjamaah, nanti zuhur syukur lagi beri kesempatan asar, nanti asar syukur lagi beri kesempatan maghrib, terus begitu terus. Jangan tidak ada niat begitu, harus ada niat. Pada akhirnya ternyata nggak nyampe, maka manusia itu mati di antara 2 amal kebaikan. Amal kebaikan yang pertama, amal kebaikan yang sudah dikerjakan. Amal kebaikan yang kedua yang akan dikerjakan.
Mati di antara dua kebaikan. Kalau tidak habis subuh sebelum zuhur. Kalau tidak habis subuh sebelum zuhur, maka habis zuhur sebelum asar. Kalau enggak, maka habis maghrib sebelum isya. Kalau tidak, ya habis isya sebelum subuh dan seterusnya. Mudah-mudahan hari ini hari yang barokah bagi kita. Setiap datang di waktu pagi baginda Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, pagi-pagi umatku engkau berkahi. Maka supaya diberkahi oleh Allah SWT dalam kehidupan kita, awali aktivitas kita dengan bangun sebelum subuh. Bangun sebelum subuh. Sudah sholat minimal 2 rakaat. Sa'atain, rakaatain, qatratain. Bangun. Sa'atain, minimal 2 waktu, 2 detik, 2 menit, atau 2 jam. Jam 2. Sa'atain, rakaatain, minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Qatratain, nangis, minimal 2 tetes. Minimal 2 tetes, minimal 2 rakaat, minimal 2 waktu. 2 waktu itu ya 2 detik, 2 menit, 2 jam. Itulah hari-hari istimewa dalam kehidupan kita. Sedangkan sisanya adalah pengangguran. Jangan sampai penganggurannya lebih banyak dibanding aktivitas yang menguntungkan. Syukur-syukur bisa menjadi waktu yang menguntungkan sepanjang hidupnya. Dalam 1 tahun 12 bulan, 365 hari, 8.760 jam, 525.600 menit, 31.536.000 detik dalam 1 tahun. Mudah-mudahan detik itu jadi detik-detik yang barokah bagi kita. Al-Fatihah. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang mau tanya? Allah. Dalam sebuah hadis itu pernah dibaca bahwasanya ketika menjelang sakaratul maut itu adalah satu peperangan antara kita dengan setan, laknatullah. Itu banyak umat-umat Islam nggak selamat di situ karena setan menawarkan makanan, minuman segala macam. Itu untuk bisa selamat itu bagaimana? Ya, jadi ketika orang itu mengalami sakaratul maut, maka ujian iman di saat itu. Siapa yang mati dalam keadaan ingat Allah, maka kematiannya husnul khotimah. Siapa yang tidak, maka sebaliknya. Maka syaitan berusaha mengganggunya. Datang setan dengan wajah orang yang dicintai dalam kehidupannya. Datang sebagai neneknya, sebagai kakeknya, datang sebagai ayahnya. Dia mengatakan bahwa suruh nyembah selain Allah. Sehingga kalau orang ketika sakaratul maut itu tidak selamat daripada ujian setan ini, maka dia mati dalam keadaan buruk. Disitulah yang kita minta kepada Allah, rahmatan 'indal maut. Sayangi aku ya Allah di saat sakaratul maut. Makna rahmat di sini, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mentalkinkan kalimat syahadat di kupingnya. Sehingga dia matilah dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau itu tidak pernah diminta, kehidupan tidak dijaga semasa hidupnya, maka malaikat tidak mau mendekatnya. Kenapa ketika orang itu sakaratul maut diutus satu malaikat untuk mentalkinkan kalimat syahadat? Karena ketika masa hidupnya nuruti bisikan kanan, bisikan yang baik-baik itu dari malaikat. Tapi orang yang ketika hidupnya tidak mau mengikuti bisikan kanan, yang diikuti bisikan setan, bisikan kiri, bisikan yang jahat. Itulah nanti yang mempengaruhi ketika sakaratul maut. Hanya supaya selamat diantaranya adalah
menjaga sholat 5 waktu berjamaah di tempat adzan berkumandang. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah di tempat adzan berkumandang, maka dia akan selamat ketika sakaratul maut. Maka diberi 5, barokah rizkinya, selamat siksa kubur. Selamat siksa kubur itu dimulai ketika selamat ketika sakaratul maut. Kalau orang selamat ketika sakaratul maut, maksud selamat ketika sakaratul maut, dibisiki oleh malaikat supaya mengucapkan kalimat syahadat. Maka kadang kita nyebut Pak, nyebut apa nyebut Pak. Enggak usah dibilang nyebut kalimat la ilaha illallah. Gitu. Ada orang Pak nyebut, akhirnya mati nyebut. Mati bilang kalimat nyebut. Nah, jadi dia mau harapannya mudah-mudahan ngaji-ngaji istiqomah, sholat 5 waktu berjamaah, bangun malam tahajud. Inilah harapan-harapan kita. Baik kita ketika hidup, baik ketika sakaratul maut. Karena sakaratul maut itu tidak bisa direkayasa. Kalau kita baik hidupnya, baik nanti matinya. Kalau kita tidak baik hidupnya, naudzubillah min dzalik, kalau belum tobat sebelum mati, itulah bahaya yang besar. Maka matinya seseorang itu ditentukan dengan kehidupannya. Inilah kita ini hidup baik bukan karena kita, tapi karena kasih sayang Allah kepada kita. Bukan karena kita mau sholat, bukan karena kita mau ngaji, tapi oleh Allah dijadikan orang yang sholat, dijadikan orang yang mengaji. Sehingga kita nggak pernah merasa punya itu. Karena ini semua dari Allah. Hanya adanya syukur saja, alhamdulillah. Nggak pernah dia merasa memiliki sholat, memiliki ibadah. Enggak. Kenapa? Karena itu pun juga dari Allah. Maka ketika ingin punya perasaan, punya sholat yang banyak, punya zikir yang banyak, ini setan ini. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim.